Bapak Ibu, ada pertanyaan. Bolehlah hamba bertanya Bapak Ibu. Binatang-binatang apa yang bisa mengejek Bapak Ibu? Leo. Kalau dapat jawabannya Bapak Ibu, hamba mau ke yang pesisir selatan. Berjalan-jalan gitu Bapak Ibu. Beo salah Bapak Ibu. Tahu Bapak jawabannya? Jawabannya adalah Alhamdulillahillazi bihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Baik, untuk mengisi kultum pada malam hari ini yang akan diisi oleh Ustadz Jebdi Saputra SAG. Kepada Ustadz Jebdi waktu dan sempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi sayyidina Rasulillah ajma'in. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat beliaulah kita dapat melangkahkan kaki demi selangkah dan mengayunkan tangan demi seayun menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah wajib yang akan nantinya dilaksanakan ibadah sunnah. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak-bapak alim ulama jadi pandai suluh bedang dalam nagari, kapai sampai batanyo kapulang sampai baba itu. Ibaratkan batang kayu di tengah rindu, batangnya sampai basanda, ureknya sampai mau dua, daunnya sampai balindua. Iya pada itu Bapak Ibu. Dan yang saya hormati ibu-ibu udah kandung limpah rumah nan gadang, ko awi sampai minta air, ko lapar sampai minta nasi. Sebelum acara judul ceramah saya mulai, bolehkah saya memperkenalkan diri Bapak Ibu? Baiklah, perkenalkan, nama saya Jebdi Saputra, asal dari pesisir selatan, tepatnya di Kenegarian Sungai Pinang. Lain tahu Bapak Ibu Nagari Sungai Pinang? Nagari Sungai Pinang bahasa Balanjo Nagari Sungai Nyalo. Sungai Nyalo bahasa Balanjo Nagari Mandeh. Mandeh kan tahu, lain tahu Bapak Ibu? Pulau Mandeh Pak. Baiklah, itulah perkenalan singkat dari saya. Kalau ada mau mempertanyakan nanti silahkan temui saya di luar Bapak Ibu. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata al-muqaddimah, langsung saja masuk ke judul ceramah singkat saya yang berjudul Persiapkan bekal untuk menuju akhirat sebelum menjadi mayat. Alah siap awak jadi mayat Bapak Ibu? Bang Walun. Alhamdulillah, kita yang hadir atau yang mendengarkan dalam
badan sehat, duit berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, iman kuat, ibadah mantap, berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Semoga datang waktu sakarat, kita tetap mendapat rahmat. InsyaAllah di alam kubur kita terhindar dari siksa dan azab. Mudah-mudahan hidup kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak Ibu, tidak semua orang dapat merasakan, tergantung kepada diri kita masing-masing. Maukah kita mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat? Lain mau mempersiapkan bekal Bapak Ibu? Apa bekal kita untuk menuju akhirat? Selagi kita masih hidup, sebelum menjadi mayat, sebelum datangnya malaikat maut untuk menjemput kita, marilah kita persiapkan bekal kita untuk menuju akhirat. Sebagaimana firman Allah yang mengatakan, dimanapun kamu berada, kematian akan selalu mendapatkanmu. Firman-Nya yang mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan selalu mendapatkanmu, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh tinggi, maut akan mendapatimu. Bagaimanapun keinginan kita, badan sehat, umur panjang supaya jangan mati, tidak bisa Bapak Ibu. Kalau suratan penuh, perhitungan sampai ajal Allah datang, mau tak mau, suka tak suka, kita semua akan dapat gelar kelipatan nama 5 huruf, M-A-Y-A-T, mayat. Kalau sudah menjadi mayat, berakhirlah segala-galanya kehidupan kita di dunia. Harta yang banyak tinggal di dunia, kelipatan kita habis, bahkan nama sendiri pun tak dikenal orang lagi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar ketika orang meninggal, ketika menyelenggarakan jenazah, misal namanya Rizal contoh, pernahkah Bapak Ibu mendengar kapan Rizal ini dikuburkan? Pernahkah? Enggak kan Bapak Ibu? Nama itu akan ditukar menjadi mayat. Kapan mayat ini dikuburkan? Kapan mayat ini dimandikan? Siapa yang memandikan mayat ini? Siapa yang mengangkat mayat ini? Nama tak disebut-sebut lagi Bapak Ibu kalau sudah menjadi mayat. Coba Bapak Ibu dengar ungkapan seseorang saat menyelenggarakan jenazah. Di mana mayat ini dikuburkan? Di mana mayat ini dimandikan? Nama tak disebut-sebut lagi Bapak Ibu. Apalagi kehebatan, kekayaan, miskin kita, melarat kita kalau sudah menjadi mayat. Katakanlah konglomerat, suka memikir orang melarat, duitnya berlipat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, tanahnya bersertifikat, istrinya jumlahnya 4. Tapi Bapak dalam keadaan sekarat, di sini manusia paling melarat. Apalagi kalau sudah menjadi mayat, tangan akan dilipat, telinga dan hidung akan disumbat. Dibawa jenazah ke lahat setelah salat, tiba di lahat ditanya oleh 2 malaikat. Jika tak mampu jawab, kita akan dapat laknat dan azab. Apalagi kalau dia salat sampai hari kiamat, seluruh makhluk lenyap, berubah suasana menjadi kampung akhirat. Semua perbuatan akan dihisab, masuk surga oleh orang yang taat, masuk neraka oleh orang yang jahat. Yang suka berbuat maksiat, marilah kita segera bertaubat
Puasa dan haji dikerjakan dengan yang taat agar hidup kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum itu tiba, sebelum datangnya malaikat maut, marilah kita persiapkan bekal kita untuk menuju akhirat. Apa bekal kita Bapak Ibu? Firman Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kamu wahai orang-orang yang mempunyai otak. Bapak Ibu, bekal kita hanyalah takwa, bukan harta yang melimpah ruah, bukan harta yang banyak. Bahkan orang yang kaya sekalipun, kalau sumbernya nggak jelas, ada sumbernya dari H3S, halal haram hitam saja, maka orang ini di akhirat akan ditanyakan oleh dua pertanyaan yang diajukan Allah kepada kita. Satu, min aina mintasabahum, dari mana sumbernya? Dari mana kita dapatkan harta tersebut? Apakah harta tersebut dari yang halal, haram, atau subhat? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, tidak beruntung orang kaya. Maka orang kaya makin berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sumbernya dari yang haram atau subhat. Yang kedua, kita diajukan pertanyaan, wa fima anqatahu, kemana saja harta itu kita manfaatkan. Apakah sekedar harta, menghitung-hitung harta, tapi tidak mau memberikan kepada yang wajib kita keluarkan, kepada fakir, miskin, anak yatim, orang-orang terlantar, dan orang-orang fisabilillah. Maka dari itu kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, maka harta tersebut akan jadi penyiksa kita di hari kiamat. Akan dijadikan harta tersebut menjadi setrika, akan disetrika punggungnya di hari kiamat nanti. Untuk itu Bapak Ibu, saya menghimbau kepada kita semua, sebelum kita jadi mayat, sebelum datangnya malaikat maut, marilah kita persiapkan bekal kita, berkokoh keimanan, berbuat amal soleh, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semua amal yang kita kerjakan tanpa beriman tak ada gunanya Bapak Ibu. Firman Allah yang mengatakan dalam surah An-Nahl yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, maka janji Allah pasti akan kami berikan balasan kepadanya, kehidupannya lebih baik, dan akan kami lebih beri pahala yang berlipat ganda. Untuk itu Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, sejauh mana apapun perjalanan kita, kalau soal beribadah kita laksanakan dengan baik. Bagilah waktu, wahai pedagang, beraganglah. Tidak ada salahnya kita disuruh berdagang. Tetapi kalau tiba waktunya sholat, sholatlah. Wahai pegawai, bagi yang pegawai bisa bekerja, tiba waktunya sholat, sholatlah. Wahai tukang angkat, wahai tukang ojek, di saat waktunya sholat, tiba sholatlah. Jangan sampai kita lalai atau jangan sampai kita tinggalkan. Kalau tidak, kita akan terjadi penyesalan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Waktu hidup inilah kita memperbanyak PMA,
akhirat. Allah mengancam kita dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wa battaghi fima ataqallahu darul akhirah wa lastansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tetapi carilah olehmu kebahagiaan di akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Tetapi jangan lupa bagianmu di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nikmatilah dunia ini, boleh. Allah melarang kita untuk menikmati dunia ini, Bapak Ibu. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada dunia kamu. Silahkan dikasih kita sehat, pergunakan kesehatan itu sebelum datangnya sakit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kita muda, pergunakan masa muda itu sebelum datangnya masa tua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kita kaya, pergunakan kekayaan itu untuk PMA, penanaman modal akhirat. Dikasih kita senang, pergunakan kesenangan itu sebelum datangnya waktu susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kita hidup sebelum datangnya malaikat maut, sebelum datangnya mayat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu, ada pertanyaan. Bolehlah hamba bertanya, Bapak Ibu? Binatang-binatang apa yang bisa mengejek, Bapak Ibu? Leo. Kalau dapat jawabannya, Bapak Ibu, aku mau keliling pesisir selatan, berjalan-jalan gitu, Bapak Ibu. Beo salah, Bapak Ibu. Tahu Bapak jawabannya? Jawabannya adalah kapal. Pasti Bapak Ibu heran, mengapa kapal jawabannya Ustaz? Ada seorang petani lagi istirahat bersama kerbau. Lalu petani itu bertanya kepada kerbau, "Ai kerbau, ditang kerbau, iyo petani. Desa mu awak saja. Lapang kerbau, iyo petani, desa mu awak saja. Latihan kerbau, iyo petani, desa mu awak." Kebetulan waktu itu petani bertanya sama kapau. Waktu itu pukul 2 balik lewat mau azan zuhur. Lalu tadama azan sama si kapau. Si kapau lu bertanya sama Pak petani. Azan orang petani, indah solat nak petani. Indah bau, sama awak tanya. Berarti kalau tak solat sama jo. Nama awak sama jo kapau, Bapak Ibu. Kalau ada manusia yang nggak mau beribadah, Bapak Ibu, bukan manusia lagi, Bapak Ibu, mungkin makhluk yang Allah ciptakan berkaki 4. Dia diciptakan nggak mau beribadah, hanya mencari pitih masuk. Pitih itu tidak tak ukur, Bapak Ibu. Lah payah mencari pitih dari kete sampai gaib. Pitih itu diambil udang loh. Bisa kita jadi mayat. Maka dari itu saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita selalu beribadah selagi kita diberi kesempatan. Nikmatilah dunia ini, gak ada salahnya kita nikmati dunia ini. Boleh punya mobil mengkilat, silahkan jika kita mampu membelinya. Boleh punya rumah bertingkat, silahkan kita mampu membuatnya.
Boleh naik pesawat, silahkan daripada berjalan kaki ke Jakarta nah sampai Bapak Ibu. Maka dari itu Allah ingatkan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah enggak suka Bapak Ibu kepada kita yang berbuat kerusakan. Dimanapun kita berada, jalan kalau sudah mulus Bapak Ibu, jangan dikasih tanggul, jangan dikasih portal. Terjatuh pejalan kaki, itu dosa yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Islam mengajarkan kita, buanglah duri di jalan, bukan tanam duri di jalan. Iya berarti Bapak Ibu. Ikut jalanlah mulus, dikasih pemerintah, dikasih portal, dikasih tanggul. Terjatuh pakai sepeda motor, celaka, sampai orang itu meninggal, maka itu dosa besar yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum itu datangnya malaikat maut, marilah kita persiapkan bekal kita untuk berbuat baik kepada orang lain, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh banyak tangan-tangan jahil yang merusak fasilitas umum, merusak aktivitas masyarakat. Maka kita hindari perbuatan itu, janganlah kita lakukan. Mudah-mudahan selagi ada kesempatan, marilah kita berbanyak berbuat baik kepada orang lain di muka bumi ini. Carilah ridho Allah setiap saat. Lakukanlah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, itulah pidato singkat saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, kurang berkenan bagi Bapak Ibu, ampun mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mencakau limbek lambe-lambe. Bukan ceramah ambo yang singket, tapi kaki kolah manggarete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pula kita kali. Tidak boleh melalui belakang luar. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Jagdi. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Jagdi dapat kita amalkan. Jika saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Go.